Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqan Aluddin dan saya akan membuat dua video tentang broker ini. Yang pertama tentang blibli.com, yang kedua tentang Shopee. Jadi saya lebih prefer ke Blibli karena emang sudah saya geluti sejak beberapa waktu yang lalu. Sekarang toko kami yang ada di Blibli itu sudah menjadi official store. Jadi langsung aja masuk ke slide-nya yang sudah terpampang di belakang saya ini. Jadi yang pertama tentang blibli.com yang akan saya bahas di sini, yaitu salah satu marketplace yang cukup terkenal di kalangan marketplace yang lain gitu kan. Karena marketplace itu tidak hanya Blibli aja, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada dan masih banyak sekali market lain. Yang akan saya bahas di sini tentang blibli.com. Ini poin-poin pembahasan yang akan saya bahas nanti. Yang pertama tentang pembuatan akun, karena emang bagaimanapun kalau kita emang mau berjualan di marketplace, yang pasti kita harus membuat akun. Yang kedua tentang iklan gratis di blibli.com. Nah, nanti saya akan bercerita sedikit bagaimana saya dulu berjualan ketika sebelum mengalami iklan. Udah mengenal, cuma belum berani mencoba. Jadi saya menggunakan fitur-fitur iklan gratis di blibli.com. Yang ketiga nanti kita akan bahas iklan di blibli.com memakai Bliklan. Bliklan itu salah satu nama yang prabayar, iklan prabayar yang ada di blibli.com. Yang keempat, kalau misal ada pesanan, bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara mengirimnya dan lain sebagainya. Nah, saja masuk yang pertama tentang langkah-langkah membuat akun. Jadi di blibli.com itu sangat mudah sekali kalau kita ingin membuat akun. Kita masuk aja ke daftar awal. Jadi di situ ada namanya, masuk aja ke blibli.com gitu aja. Nanti di situ ya biasanya teman-teman semua kalau misal sudah pernah belanja di blibli.com pasti akan menemui halaman ini. Di situ nanti masuk aja di daftar. Jadi setelah masuk dan nanti langsung dihubungkan lah sama blibli.com untuk ke Blibli Seller Center. Nah, di situ tinggal pilih antara penjual dari Indonesia atau internasional. Kalau saya dulu awalnya emang di penjual dari Indonesia. Jadi saya daftar sebagai seller di situ. Selanjutnya kita disuruh mengisi beberapa data. Kita disuruh mengisi beberapa data, contohnya nama, email, kata sandi dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa kita akan menjadi seller di blibli.com. Nah, setelah membuat data, dan ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di blibli.com. Salah satunya nomor HP pribadi atau perusahaan, itu semua jelaskan semua di situ. Jika sudah terdaftar, nanti dilengkapi informasi gudang dan lain sebagainya. Nanti apa saja dokumen yang dibutuhkan, nomor rekening valid untuk pengiriman nanti ketika ada pemesanan selesai, pasti uangnya nanti masih di blibli.com dan nanti kirim ke kita melalui. Jadi di situ nanti akan disuruh untuk mengisi nomor rekening, KTP dan lain sebagainya di situ nanti. Kalau semua udah selesai, pengalaman saya sebelum saya menginjak ke cara upload produk, pengalaman saya sebelum dulu ketika saya mendaftar itu, ini keuntungan Blibli yang mungkin belum dimiliki berbagai marketplace yang lain ya. Ketika saya dulu mendaftar itu, Blibli itu memberikan kita fasilitas customer service yang kita bisa tanya lewat WA itu setiap saat. Jadi saya dulu poin plusnya itu, ketika saya belajar Blibli itu udah ada yang mandu, yaitu dari customer service-nya Blibli yang bisa kita WA tiap waktu dan fast respon gitu loh. Beda sama Shopee dan lain sebagainya gitu. Kalau Shopee kita harus belajar sendiri bagaimana cara optimasi, mengoptimalkan efisiensi dan efektifnya itu kita belajar sendiri. Tapi kalau Blibli pada saat dulu, tapi nggak tahu ya kalau sekarang itu gimana. Nanti bisalah kita coba nanti ketika Bapak Ibu semua kepingin membuat toko, dan nanti tinggal membuat toko aja atau meminta tolong kita sebagai peserta KKNM 2021 yang ada di Kelurahan Temurjo ini. Nanti kita buatkan insyaallah buat tokonya gitu biar Bapak Ibu semua bisa jualan di blibli.com. Selanjutnya setelah kita sudah selesai atau clear masalah pembuatan toko, pastinya kita akan jadi upload produk ini pasti dilakukan, karena gimana lagi kalau semisal kita udah punya toko, terus produk apa yang kita mau jual kalau semisal kita nggak punya produk gitu kan. Jadi kita upload produk, caranya seperti yang ada di gambar belakang saya ini, yaitu tentang Blibli Seller Center ya. Jadi di situ nanti ada produk, tambah produk. Nah, setelah klik tambah produk, nanti kita masuk di situ informasi produk. Kita isi detail di situ. Nah, ini poin penting yang harus diperhatikan semuanya. Kalau kita salah satunya optimasi ya. Bagaimana mengoptimalkan agar produk kita itu
orang melihat udah tertarik gitu. Salah satunya ini, bagaimana cara kita menulis produk, bagaimana kita menulis deskripsi produk. Ini juga harus diperhatikan, karena bagaimanapun orang melihat pasti lihat dari situ juga. Bagaimana nama produk kita udah mengandung kata kunci, deskripsi kita mengandung kata kunci. Lah, tips dari saya, ini bisa aja teman-teman semua menggunakan cara ATM gitu. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Caranya, jenengan itu cari di toko Blibli produk serupa dengan produk jenengan, dan yang paling atas, yang paling banyak pembeliannya. Itu bisa di situ copy aja namanya produk, terus deskripsinya copy aja. Ketika itu sama dengan produknya jenengan ya. Dan modifikasi, lebih percantik, lebih perbaiki agar kata kunci itu udah masuk gitu. Itu menjadi salah satu poin plus ketika kita menjual di blibli.com. Dan yang terakhir, kalau misal sudah terisi semuanya kayak foto, berat, harga, metode pengiriman, nah, itu semuanya ketika udah selesai, nanti tinggal diklik tambah produk. Nah, semisal udah tambah produk udah selesai, nanti tim Blibli yang akan menentukan apakah produknya jenengan ini berhak untuk tampil di blibli.com atau enggak. Nah, nanti ada penyeleksian di situ. Dan yang ketiga, pembahasan kita ketiga yaitu iklan gratis. Lah, ini iklan gratis ini saya pakai ketika saya takut dulu awal-awal untuk iklan terbayar. Jadi saya menggunakan iklan-iklan yang tersedia di blibli.com. Salah satunya seperti ini. Jadi ada iklan flash sale atau promo tematik. Itu ada setiap saat itu. Ada event-event tertentu pasti dikabarin di situ. Contoh yang ada di belakang ini ya. Ada mega flash sale dari tanggal ini sampai tanggal sekian. Ada flash sale tanggal ini sampai tanggal sekian. Ada mega anniversary tanggal ini sampai tanggal sekian. Itu ikutin aja semua. Itu gratis. Tapi Bapak Ibu nanti ketika ikut di situ, konsekuensinya itu pasti ada di situ peraturannya. Salah satunya contoh ya, promosi mungkin mega flash sale. Di situ nanti kita akan tahu ketika produk kita, harga kita itu akan dipotong berapa persen untuk ongkos kita masuk ke promosi itu. Untuk ongkos kita masuk ke promo tersebut. Jadi nanti kita akan tahu di situ. Makanya cara untuk antisipasinya jangan mepet-mepet ketika kita memberikan harga di nama produk di awal tadi. Ketika kita mengupload produk tadi jangan mepet-mepet untuk ke BEP-nya gitu kan. Lebih naikin aja karena kita nanti akan bisa masuk ke beberapa promo-promo yang ada di blibli.com. Ada juga promo Blibli, ada flash sale, ada promo tematik, ada voucher khusus, dan itu juga bisa dimanfaatin semuanya. Terus promo seller, ada voucher seller, ada diskon, ada grocery, ada combo. Itu juga bisa dimanfaatin semua. Tinggal apa ya? Itu kita nggak isi saldo, kita nggak top up karena setiap promo itu berbeda. Lah di situ ada tulisannya info selengkapnya atau info lengkapnya. Itu bisa diklik untuk melihat beberapa sih diskon yang harus dipotong, berapa sih harga yang harus dipotong, itu bisa dilihat di situ. Nah, selanjutnya, ini ketika kita udah mengenal promo gratisnya di Shopee, itu bisa dimanfaatin semuanya. Tapi kita kan dari penjualan kan kita mengarah ke traffic ya. Ketika traffic kita tinggi, yang melihat produk kita tinggi, yang mampir ke toko kita tinggi. Nah, dengan mungkin semisal 1000 orang yang melihat ke kita, dikonversikan dari yang melihat itu yang tertarik ada 100 orang. Pasti nanti dikonversikan lagi, mungkin ada 10 orang yang beli. Kan seperti itu kan gitu. Jadi PR kita adalah meningkatkan traffic. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak peluang kita untuk menjual suatu produk itu. Nah, makanya salah satu caranya dengan cara meningkatkan penjualan dengan iklan. Nah, ada belikan dan ada broadcast chat. Yang saya akan jelaskan pertama itu tentang broadcast chat ya. Jadi broadcast chat itu seperti kita akan apa ya? Kalau semisal di WhatsApp itu ketika kita broadcast gitu kan, sebar chat gitu. Itu juga bisa dilakukan di Blibli, malah menarik gitu kan. Kita bisa broadcast itu ke orang-orang yang belum pernah melihat toko kita. Yang pertama, yang kedua itu orang-orang yang pernah tertarik dengan produk kita. Yang ketiga itu orang-orang yang sudah beli produk kita, itu bisa broadcast semuanya. Kalau semisal mau gratisan, broadcast itu tersedia 2 kali dalam 1 bulan. Itu bisa dibuat untuk broadcast. Tapi prabayar juga ada. Yang ingin saya jelaskan selanjutnya yaitu tentang contoh broadcast chatnya. Jadi tinggal di situ aja, tinggal tulis saja ketika judulnya apa, bagaimana isinya, harganya berapa. Nah ini di sini ada buat broadcast dan kita bisa pengikut toko, ada yang pelanggan toko, ada yang pembeli potensial. Dan itu kategori yang 3 tadi yang saya sebutkan. Bisa dipilih salah satu dan nanti diisi aja isinya seperti apa. Ketika udah berjalan dan nanti kita akan bisa menganalisis produk yang kita broadcastkan. Contoh yang ini, jumlah dari 9 penerima, nanti ada 3 dari 4 penerima, terus ada jumlah pesanan ada 14, jumlah penjualnya ada
700.000 sekian. Itu kita bisa lihat dari analisis yang kita lihat. Nah, semisal analisis ternyata ketika kita melihat analisisnya penjualan kita berkurang, mungkin kita bisa disuruh untuk menganalisis suatu produk gitu kan. Apa sih yang kurang, apa sih yang harus ditambah? Itu bisa nanti dilihat ketika kita melihat analisisnya. Poin penting yang akan menarik penglihat di toko kita itu adalah di langkah iklan. Nah, makanya saya sebutkan belikan itu apa sih tadi? Yaitu iklan yang ada di Blibli itu namanya belikan. Jadi kalau semisal kepengen teman-teman beriklan di Blibli, caranya seperti ini. Jadi masuk ke dashboard, nanti pilih di situ ada promo, di situ ada belikan. Pilih aja di situ. Setelah itu nanti masuk ke kolom seperti ini. Diharuskan kita untuk top up atau isi ulang. Jadi kalau iklan itu seperti itu. Saldo kita agar bisa dibuat iklan. Dan setelah kita top up, dan nanti kita diberikan seperti ini, yaitu account, virtual account. Ketika kita membayar saldo kita. Nah, ini seperti yang saya contohkan ini, yang bawah ini, saya melakukan pembayaran saldo 30.000 untuk membuat contoh buat teman-teman ini ya. Jadi saya top up 30.000. Selanjutnya saya coba untuk promosi dengan iklan yang ada di Blibli, yaitu belikan. Caranya yang pertama itu kita klik dibuat promo baru. Terus habis itu kita diarahkan pasti nanti sama Blibli ke mengisi pengaturan budget. Nah, di sini poin penting juga. Kalau pengaturan budget itu tergantung keinginan kita. Jadi ketika kita mau ngisi, di situ Blibli itu menegaskan kalau semisal minimal budget harian itu 25.000. Itu minimal yang harus kita masukkan di Blibli, di iklannya Blibli. Dan budget totalnya terserah kita. Kalau saya emang saya habiskan juga 30.000, dan itu semua bisa menyesuaikan tergantung keinginan dan kebutuhan teman-teman semuanya. Jika mungkin nanti kepingin trafficnya lebih tinggi, ya otomatis budget hariannya dinaikkan, budget totalnya juga dinaikkan. Seperti itu caranya gitu. Dan selanjutnya setelah kita pengaturan ke budget, kita nanti diarahkan ke seleksi produk. Nah, ini poin penting juga yang harus diperhatikan. Kalau semisal seleksi produk ini ada dua, ketika kita kepingin yang otomatis atau kepingin yang manual. Kalau yang otomatis itu kita gampang banget, kita tinggal klik OK, simpan, nanti iklan kita udah tampil dan diaturkan sama Blibli tim. Jadi tim Blibli itu akan mengaturkan produk kita untuk tampil di depan, tampil dimanapun yang Blibli akan merekomendasikan itu. Tapi beda dengan ubah ke manual, kita harus mengatur produk mana yang kita harus pasarkan, target marketnya seperti apa, rekomendasi orang seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kita atur semua sendiri. Nah, dan semua setelah kita atur di situ ada pengaturan tawaran. Lah, ini bisa kita atur juga. Ada tipe tawaran itu ada ROI atau CPC. Kalau CPC itu cost per klik. Jadi biayanya itu ketika ada orang yang klik, itu menurutku lebih menarik sih daripada ROI ya. Jadi iklan kita naik nih di atas. Ketika iklan kita itu diklik sama orang, produk kita diklik sama orang, itu saldo kita otomatis itu akan berkurang. Karena kita kategorinya juga otomatis, jadi dipilihkan ke tempat yang terbaik oleh Blibli. Jadi cost per kliknya atau biaya per kliknya lebih mahal otomatis gitu. Dan nanti kita set juga, kita atur tawaran per CPC per kategori dan lain sebagainya, kita atur sendiri. Tapi otomatis itu sangat dimudahkan kita. Tinggal kita simpan aja, produk kita udah masuk ke metode iklan. Jadi udah tampil di iklan. Dengan metode otomatis itu sangat mudah lah semuanya gitu. Buat yang awal-awal mungkin cocok pakai itu. Tapi kalau kembali lagi, iklan itu hanya sebuah ajang ikhtiar kita. Tapi kalau semisal boncos ya emang itu resiko gitu. Nggak bisa kita menetapkan kalau semisal sudah iklan nih harus untung nih, itu nggak bisa kalau di marketplace gitu. Karena kemungkinan boncos itu juga ada kemungkinan boncos itu. Cuma boncos itu juga kita bisa perbaiki dari waktu ke waktu. Ketika mungkin awal-awal boncos, nanti kita belajar manual, kita belajar apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya, itu bisa memaksimalkan itu. Tapi kalau udah ketemu resepnya nih, ketemu ketemu rumusnya nih, iklan ini yang harus kita pakai ini dan menghasilkan banyak penjualan, jika itu dikonsistenkan atau dinaikkan budget iklannya, itu bakal keren sekali gitu, bahkan banyak sekali penjualannya gitu. Selanjutnya ini hasil iklan dari Mbok Kori yang tampil di berbagai jenis aplikasi
Contohnya di sini ada di Facebook, ada di Google Chrome. Ketika jenengan nanti browsing tentang cara masak, cara apa, kita tampil di situ. Buat aplikasi teman-teman yang ada di HP itu pembersih sampah itu kita juga ada di situ. Ada di Instagram, ada di apa itu? Di Google Chrome juga ketika kita browsing. Ada di aplikasi Blibli sendiri, dan ada apa itu? Bliblisteria. Itu salah satu iklan gratis yang saya ikuti kemarin. Dan ada di YouTube, ya kan? Ketika orang lihat di YouTube, di bawahnya itu ada iklan produk Anda. Jadi menarik juga gitu kan. Dan ini beberapa hasil iklan yang sudah saya lakukan dan sudah saya praktekkan. Yang terakhir itu pesan. Ketika kita udah iklan, pasti bakal ada pesan. Kalau semisal, bukan pesan, bakal ada orderan. Kalau semisal emang ada pembeli gitu. Jadi yang pertama, atur pesan itu tinggal di situ aja, klik aja untuk mengatur pesanan baru. Di situ kembali ke pesanan, atur pesanan, tinggal buat paket. Setelah buat paket, cetak lah di situ. Tinggal cetak jasa pengirimannya, kayak orderan detail gitulah. Itu dicetak, di print. Bisa jadi teman-teman nanti kalau misal belum punya print di rumah, bisa dibentukkan PDF untuk di print ke warnet. Itu juga bisa. Jadi mudah banget kok buat teman-teman, jangan takut lah untuk memulai membuka toko seperti ini gitu. Dan sangat mudah mengatur detail semua. Lah semuanya produk itu dan penjelasan dari awal dari akhir itu nggak akan bisa berjalan. Kita itu nggak bisa membaca analisis produk. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi kita itu harus selalu ngecek nih. Ketika seminggu ini penghasilan kita udah berapa sih? Budget iklan kita udah habis berapa sih? Berapa orang yang udah melihat sih? Berapa orang yang udah beli sih? Kita udah harus mencatat, membaca itu gitu. Karena apa? Karena kita nanti akan tahu bagaimana menentukan kedepannya kita, bagaimana kita menentukan budget yang akan kita cairkan berapa lagi, target audiens atau yang traffic yang harus kita kejar itu targetnya berapa lagi, penjualan kita per bulan itu harus targetnya berapa lagi, itu melalui analisis ini. Jadi kalau kita bisa membaca ini, kita kan nanti bisa membaca bagaimana target kita akan tercapai. Mungkin itulah sedikit yang bisa saya sharingkan. Sama-sama belajar sama teman-teman semua, sama Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita sambung di WhatsApp group. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.